Saudara-saudara semua, kita sudah melihat masa kecil Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau kita membaca Injil Lukas, dan hanya di Injil Lukas ya, kita melihat kisah tentang masa kecil Yesus itu berakhir ketika Tuhan Yesus berumur 12. Nah, sesudah itu, tahu-tahu di bab 3, itu tampil Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yesus datang untuk dibaptis, dan sesudah itu kita diberitahu Yesus mulai berkarya waktu umur 30 gitu ya. Nah, yang seringkali jadi pertanyaan itu adalah ini antara atau setelah umur 12 sampai umur 30 tahun Yesus kemana? Jawabannya sederhana saja, tidak kemana-mana. Nah, gitu ya. Ada yang mengatakan Yesus ke India, kemudian belajar tentang macam-macam hal. Yang lain mengatakan Yesus pergi ke Mesir, maka Yesus pandai menyembuhkan dan badannya penuh dengan tato karena belajar macam-macam ilmu. Nah, tapi untuk mengatakan Tuhan Yesus tidak kemana-mana, Bapak Ibu, silahkan lihat dulu ya ke Injil Lukas bab 2. Injil Lukas bab 2. Nah, yang saya minta tolong Bapak Ibu perhatikan ayat 46 dan 47. Ini Yesus sedang berada di dalam bait Allah, lalu dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk-duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus umur 12 itu bicara dengan guru-guru agama di bait Allah, itu tema pembicaraannya. Taurat. Nggak mungkin Tuhan Yesus dan ahli-ahli ini, para guru agama, bicara tentang marketing, elektronik, Bitcoin. Nah, ini di bait Allah bicara dengan guru agama, pasti yang dibicarakan tentang agama Yahudinya. Nah, kalau Yesus sanggup untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban kepada guru-guru agama, tidak ada kemungkinan lain. Yesus dari kecil sampai umur 12 belajar ya, tentang agama Yahudi. Kemudian berikutnya, sekarang silahkan ke ayat 52. Ini ceritanya Yesus sudah pulang ya. Ayat 51. Ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi Yesus pulang ke Nazaret, tetap hidup dalam asuhan Yusuf dan Maria. Jelas kan? Terus ayat 52. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Keterangan ini Bapak Ibu dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus hidup bersama dengan Pak Yusuf dan Bu Maria. Nggak usah bingung Yesus kemana-mana. Kemudian berikutnya, setelah Tuhan Yesus dewasa, itu kan Tuhan Yesus dipanggil dengan sebutan Rabi. Orang yang diyakini, dipercaya, mahir, ahli dalam hal agama Yahudi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu terjemahnya bisa tuanku gitu. Orang yang dihormati karena ilmunya, itu rabi. Nah, kemudian sekarang begini. Untuk bisa menjadi seorang rabi, Bapak Ibu,
Tidak bisa orang pergi kemana-mana, pokoknya nanti pinter, lalu jadi rabi. Enggak. Seorang rabi itu belajar. Seorang rabi itu belajar. Jadi sejak bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir ya, orang Yahudi itu sudah punya sistem pendidikan yang kemudian berlangsung terus, bahkan bisa dikatakan sampai sekarang. Anak-anak Yahudi, khususnya anak laki-laki, umur 6 itu sudah diajari membaca, dan kemudian mereka membaca Taurat. Bapaknya ngajari mereka baca Taurat. Nanti kalau bapaknya nggak bisa ngajarin, bayar orang untuk ngajar anaknya baca Taurat. Bapaknya nggak bisa ngajarin, nggak bisa bayar orang, nah, sinagoga menyediakan tempat untuk belajar membaca Taurat. Nah, nanti sampai umur 13 tahun ya, anak-anak Yahudi yang belajar Taurat itu akan diuji oleh rabi. Pilih hari, harinya adalah pada hari Sabat yang paling dekat dengan hari ulang tahunnya yang ke-13. Anak itu akan diuji, dites baca Taurat gitu ya. Lulus ujian itu, Bapak Ibu, mereka akan disebut sebagai bar mitzvah. Bapak Ibu bisa cari di YouTube anak-anak yang ini menjadi bar mitzvah, membaca Taurat. Bacanya bukan pakai kitab, tetapi pakai gulungan. Sampai sekarang tradisi itu masih dijalankan. Nah, kemudian begini, setelah lulus bar mitzvah, seorang anak yang mau menjadi rabi itu akan pergi kepada guru, kepada rabi untuk belajar tentang kitab suci, hukum agama Yahudi, kemudian cara hidup dalam kepercayaan Yahudi seperti apa. Anak ini akan belajar terus dari umur 13 tadi sampai umur 22. Sampai umur 22, anak ini akan belajar. Nah, kemudian sesudah itu, seorang rabi itu tidak menerima honor dari mengajar Taurat. Karena itu mereka belajar keterampilan atau profesi yang membuat mereka bisa nyari uang untuk penghidupan mereka. Jadi tukang kayu, tukang batu, pedagang, penjahit, yang belah batu, ukir batu, macam-macam pekerjaan. Nah, seorang rabi jadinya punya dua keterampilan. Yang pertama, keterampilan yang utama adalah berkaitan dengan ya agama, agama Yahudi. Yang kedua, profesi untuk cari uang. Kalau Tuhan Yesus dipanggil rabi, maka Tuhan Yesus juga melewati proses ini. Tuhan Yesus bisa berdiskusi, bersoal jawab dengan para guru agama Yahudi di umur 12. Ya pastilah sebelumnya sudah belajar. Kalau nggak belajar apa-apa, lalu ketemu dengan guru-guru agama Yahudi, ya nggak akan bisa bertanya, tidak akan bisa menjawab. Bapak Ibu ketemu kan kelompok komunitas orang-orang yang ini nggak pernah belajar tentang iman Katolik, lalu mendengarkan ajaran agama Katolik, lalu apa yang terjadi? Diam. Diamnya seperti Bunda Maria itu merenungkan dalam hati, nggak selalu. Diem, entah paham, entah enggak, pokoknya diem. Sambil merenung, menyesali diri. Kenapa kok aku nggak ngerti yang kayak gini? Saya nggak nyindir, tapi itu yang banyak terjadi. Saya nggak, saya nggak pernah punya niat untuk menyindir, tapi saya sampaikan apa yang tampak, apa yang kelihatan selama ini begitu. Dan kita nggak boleh berhenti hanya sampai di situ. Harus belajar, harus ngerti apa yang dipercaya. Nah, tampak Yesus belajar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat, atau misalnya begini, Bapak Ibu silakan ke Lukas bab 4. Lukas bab 4. Lihat mulai dari ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat,
ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kemudian, ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepadanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Yesus bicara di depan di sinagoga di Nazaret, membaca gulungan kitab Nabi Yesaya, dan kemudian menjelaskan apa yang kamu dengar terpenuhi sekarang. Nah, Yesus kapan belajar membaca? Yang masuk akal dikatakan yaitu sebelum umur 12 sudah belajar membaca, sudah membaca Taurat. Kita juga bisa mengatakan apa yang terjadi dengan Yesus di sinagoga di Bait Allah tadi, itu setara, itu serupa dengan yang biasa dilakukan oleh anak-anak Yahudi pada perayaan Bar Mitzvah itu. Nah, kemudian sekarang begini, Yesus belajar sesudahnya. Kita yang saya ingin tahu tapi nggak bisa, sampai sekarang saya belum nemu jawabannya. Yesus pasti belajar, tapi belajarnya kepada siapa? Apakah Yesus pergi kepada seorang rabi? Kalau belajar kepada seorang rabi, rabinya siapa? Itu yang saya ingin tahu, tapi saya belum mendapatkan jawaban sampai sekarang. Tapi kita lihat bahwa Yesus belajar. Itu ya. Kalau tadi kita melihat di sinagoga di Nazaret, Tuhan Yesus membaca gulungan kitab Nabi Yesaya dan kemudian menjelaskan bahwa apa yang mereka dengar itu terpenuhi, sudah pasti itu proses hasil dari belajar Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita minta bantuan dulu kepada Matius ya. Kita minta bantuan Matius dulu. Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius bab 22. Ini hal seperti ini sangat mencolok kalau kita membaca Injil Matius ya. Matius 22, Bapak Ibu silahkan ke ayat 34. Lalu lihat di situ, ada seorang Farisi, dan orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Ayat 35. Umumnya ahli Taurat berasal dari kelompok Farisi. Nah, kemudian lihat yang bertanya ini ahli Taurat ya. Lalu lihat pertanyaannya di ayat 36. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Kalau yang bertanya itu awam, lalu bertanya tentang yang utama dalam Taurat, sepertinya lebih masuk akal kan? Perintah mana yang paling penting dalam hukum Taurat? Tapi yang ini yang nanya, ahlinya. Ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya, perintah mana yang paling utama, paling penting dalam Taurat? Itu sama dengan bertanya begini, Bapak Ibu, dari Kejadian bab 1 sampai kitab Ulangan bab 34, perintah mana yang paling penting? Yesus jawab. Coba lihat Bapak Ibu, ayat 37 sampai dengan 39. 37 dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah perintah yang terutama dan pertama. Jadi perintah utamanya itu ada dua. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Ayat 39. Perintah yang kedua, sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, untuk mengatakan dari Kejadian 1 sampai Ulangan 34, ada dua hukum, ada dua perintah yang paling penting, nggak ada kemungkinan lain. Selain Yesus pernah mendengar atau Yesus memang mempelajari. Dan mempelajarinya itu bukan sekedar mengingat. Yang paling penting dari semua perintah yang ada di dalam Taurat, ya dua ini. Kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat ini 37 tadi ya, lalu lihat ayat referensinya. Ayat 37 itu menunjuk ke kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Kemudian perintah pertama itu ya, perintah yang kedua ayat 39, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini mengambil dari Imamat 19 ayat 18. Jelas ini diambil dari Taurat. Lalu perhatikan ayat 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas Tuhan Yesus mempelajari Taurat, mempelajari kitab para nabi. Kemudian dalam banyak kesempatan Bapak Ibu, Tuhan Yesus ditanya, itu langsung memberikan jawaban kalau bicara tentang kitab suci. Kemudian ketika dituduh melakukan kesalahan karena memetik gandum pada hari Sabat, murid-muridnya yang melakukan ya. Kemudian Yesus langsung jawab, memangnya kamu nggak ngelihat yang dilakukan Daud? Emangnya kamu nggak ngelihat yang dilakukan oleh para imam? Memangnya kamu nggak ingat apa yang dikatakan Nabi Hosea? Gitu. Tuduhannya cuma satu, jawabannya ada tiga. Sekarang, contoh yang berikutnya, Bapak Ibu, silahkan ke Lukas bab 4, dari ayat 1 sampai dengan 13. Bab 4, 1 sampai dengan 13 ya. Yesus berpuasa, Yesus lapar. Kemudian ayat 3. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu, coba lihat ayat referensi, itu kutipan dari mana? Ayat 4, bab 4, ayat 4, itu kutipan dari mana? Ulangan 8 ayat 3. Yesus ambil dari kitab Ulangan. Enggak nyari Alkitab, bolak-balik Alkitab, enggak, langsung jawab. Kemudian lihat ke ayat 8. Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ayat 8. Itu kutipan dari mana? Yesus mengutip kitab Ulangan bab 6. Berikutnya lagi ayat 12. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat ayat 12, kutipan dari mana? Enggak jauh ya, masih dari kitab Ulangan. Nah, ini semua saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengatakan Tuhan Yesus tidak pergi kemana-mana, Tuhan Yesus tetap ada di Nazaret, di Galilea, dan belajar. Nah, kalau kita menyadari, melihat Tuhan Yesus itu belajar, dan belajarnya sungguh-sungguh dari kecil, maka aneh kalau ada orang yang mengaku murid Yesus, tapi nggak mau belajar. Menempatkan Yesus sebagai guru, tetapi tidak mau mendengarkan, mempelajari apa yang diajarkan. Aneh. Nah, kemudian itu tadi ya, pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, kalau Yesus itu belajar kepada seorang rabi atau kepada siapa,
Saya pengennya tahu Tuhan Yesus belajarnya kepada siapa dan bagaimana belajarnya. Nah, kemudian, jadi itu jawaban untuk menjelaskan setelah umur 12 Tuhan Yesus kemana? Jawabannya belajar sampai dia menjadi rabi, gitu ya. Nah, kemudian seorang rabi, ingat, punya dua keahlian. Yang pertama berkaitan dengan hukum agama Yahudi, yang kedua profesi. Bapak Ibu silahkan mengingat, Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang tukang kayu, kan? Jadi itu bukan soal kebetulan Yesus jadi tukang kayu. Seorang rabi punya kebiasaan itu. Rabi yang lain, Bapak Ibu kenal, namanya Paulus. Ya, dia rabi. Dia berguru kepada seorang rabi dan jelas gurunya namanya siapa itu? Gamaliel. Gamaliel. Dari Tarsus dia pergi ke Yerusalem untuk belajar kepada Rabi Gamaliel. Dan kemudian setelah itu, Bapak Ibu lihat juga, Paulus juga punya pekerjaan untuk mendapatkan uang. Uangnya digunakan untuk membiayai misi. Dia bekerja sebagai tukang kemah. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nah, kemudian sekarang begini. Kita ke bab 3 dan kita lihat Yohanes Pembaptis. Yang kita perlu perhatikan di dalam perikop ini nanti adalah peran Yohanes Pembaptis dan kemudian peran dari Yesus. Nah, kemudian bab 3-nya tolong diberi tanda dulu. Bab 3-nya diberi tanda, diberi pembatas ya. Lalu Bapak Ibu silahkan kembali ke Lukas bab 1. Lukas bab 1, pemberitahuan kepada Zakaria itu. Lukas bab 1, Bapak Ibu lihat mulai dari ayat 13. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Nah ini, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Terus 17. Ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ya, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini keterangan tentang tugas Yohanes Pembaptis. Berjalan dalam roh dan kuasa Elia, kemudian membuat hati bapak berbalik kepada anaknya, membuat hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan ini dilakukan sebelum Tuhan datang. Nah, Bapak Ibu, kita sudah membuka kitab Maliaki atau belum? Belum, Pak, seingat saya. Belum ya? Belum. Ya, silahkan Bapak Ibu membuka kitab Maliaki. Cari kitab Maleaki. Sudah ketemu? Maleaki bab 4. Cari Maleaki bab 4.
Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya, baik. Mulai dari ayat 1. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Perhatikan, semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan yang ayat 2. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu perhatikan dulu hari Tuhan. Kalau membaca ini perikop yang sebelumnya, hari Tuhan itu adalah hari ketika Tuhan datang. Itu hari Tuhan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika Ia datang? Bapak Ibu, Tuhan akan membuat pemisahan. Lihat di ayat 1. Orang sombong, orang berbuat fasik, itu satu kelompok. Ayat 2, kamu yang takut akan namaku, itu satu kelompok. Jadi Tuhan akan datang dan membuat pemisahan. Orang sombong dan fasik jadi satu kelompok. Kemudian orang yang takut akan Tuhan jadi satu kelompok. Nah, orang-orang fasik itu, Bapak Ibu, akan menjadi seperti jerami. Mereka akan dibakar habis oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan, lihat, baginya akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Lalu lihat, kamu yang takut akan Tuhan akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak orang fasik. Orang yang takut akan Tuhan, pada hari ketika Tuhan datang untuk memisahkan, untuk menghakimi, mereka akan bergembira. Mereka tidak akan dihukum, sebaliknya mereka akan menerima kegembiraan. Jadi, lebih singkatnya, pada hari yang ditentukan Tuhan, Tuhan akan datang dan menghakimi. Dalam penghakiman itu, Tuhan akan memisahkan orang sombong dan orang fasik jadi satu bagian. Kemudian orang yang takut akan Tuhan itu di bagian lain. Dan Tuhan akan bertindak untuk keduanya. Dia akan menghukum orang-orang fasik dengan api yang membakar mereka sampai habis. Tetapi Ia akan memberikan kemuliaan, kegembiraan kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian sekarang ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh umat Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 6. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Bapak Ibu, peringatan ya, Tuhan akan datang untuk menghakimi. Peringatan pertama, kamu ingat Taurat ya, lakukan apa yang disampaikan dalam Taurat. Peringatan yang kedua, Elia akan datang untuk membawa pemulihan. Dan ini dilakukan karena Tuhan tidak menghendaki penghukuman atas manusia. Jadi, Tuhan menghendaki kamu tidak dihukum.
kamu tidak dibakar. Karena itu, dengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di Injil Lukas tadi, Yohanes Pembaptis itu dikatakan bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu pakai logika sederhana ya. Kalau Elianya itu Yohanes Pembaptis, Tuhannya siapa? Gampang kan? Sederhana kan? Siapa Yesus. Tuhannya? Yesus. Lalu Tuhan itu ketika datang mau ngapain? Mengadili. Ya, kita ingat yang di kitab Maliaki tadi, mengadili. Nah, Bapak Ibu akan melihat dengan sangat jelas apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan apa yang dikatakannya tentang Yesus. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Maliaki tadi. Baru sekarang Bapak Ibu kita ke Lukas bab 3 ya. Lukas bab 3. Lalu Bapak Ibu lihat di ayat 3. Langsung ke ayat 3 ya. Datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan, perhatikan, baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Itu yang diwartakan oleh Yohanes. Baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Sederhananya, Yohanes mengatakan, kamu harus bertobat. Setelah bertobat, kamu harus memberi dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan, dan kamu akan menerima pengampunan. Nah, itu isi pewartaannya. Kemudian, lihat Bapak Ibu ayat 4. Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Perhatikan seruannya. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung akan diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Ini seruannya sebenarnya untuk ini orang-orang Yahudi yang di pembuangan Babel. Tuhan mau datang membebaskan mereka dari Babel, lalu membawa mereka pulang ke Yudea. Maka seruannya persiapkan jalan. Tuhan mau datang menjemput umatnya dan membawa mereka kembali ke Yudea. Tapi dalam Injil Lukas seruan itu punya makna lain. Tuhan akan datang untuk menghakimi. Tuhan akan datang, karena itu sediakan jalan baginya. Dan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu bagaimana? Nah, kita lihat selanjutnya, ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, lihat ini ya, keturunan ular berbisa. Kemudian Abraham adalah bapak leluhur kami. Ini yang ngomong begini, ini orang-orang Yahudi ya. Dan orang-orang Yahudi menganggap diri keturunan Abraham dan memandang diri punya privilege di hadapan Tuhan karena mereka keturunan Abraham gitu loh.
Karena mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka merasa di hadapan Tuhan mereka istimewa. Dan menjadi keturunan Abraham itu seolah-olah menjadi jaminan bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yohanes Pembaptis mendegradasi kepercayaan diri mereka yang sangat luar biasa ini ya. Kamu bilang kamu keturunan Abraham dan merasa diri istimewa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Menjadi anak Abraham, menjadi keturunan Abraham bukan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Walaupun mereka keturunan Abraham, mereka tetap harus bertobat. Ayat 8, hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu perhatikan perumpamaan di ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, tolong bayangkan diri Bapak Ibu itu adalah pohon buah. Buah apa? Kalau di Israel ya buah zaitun, delima, itu ya. Buah pepaya nggak ada sih. Anggur. Anggur ya, udah. Bapak Ibu bayangkan jadi pohon buah ya. Lalu lihat pemilik pohon datang bawa kapak. Kapaknya ditaruh di akar. Lalu pemilik pohon itu mengatakan, kalau kamu tidak berbuah, aku akan menebang kamu. Nih kapaknya udah siap. Nah kalau Bapak Ibu jadi pohon, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Berbuah. Cepat-cepat berbuah, kalau enggak tebang, dibakar, habis. Nah, Yohanes menyerukan pertobatan dengan cara seperti ini. Mengingatnya sederhana ya, Tuhan akan datang ini, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, celaka kan. Jadi yang disampaikan oleh Maleakhi tadi tampak jelas di sini. Tuhan akan datang untuk mengadili. Dan Yohanes menyerukan, kamu bertobat ya. Kalau kamu nggak bertobat, celaka kamu. Habis kamu dihukum oleh Tuhan. Kalau kamu bertobat, nah bayangkan kamu seperti pohon yang menghasilkan buah. Nah, buah dari pertobatan, yang dihasilkan orang yang bertobat itu seperti apa? Kita lihat berikutnya. 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Nah, ini contoh buah pertobatannya. Jawabnya kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Pertobatan, buah pertobatan itu konkret sekali dan jelas sekali ya. Kamu punya 2 helai baju, kasih 1 kepada yang lain. Kepada siapa? Yang nggak punya baju, supaya mereka tahan menghadapi udara dingin di malam hari, menghadapi panas di siang hari. Kamu punya makanan, bagi kepada yang nggak punya makanan. Sederhana kali kan. Kemudian, 12, pemungut-pemungut cukai yang juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, apa yang disampaikan oleh Yohanes di sini? Jelas kan ya. Hiduplah benar. Kamu bekerja nyari uang, harus. Kalau nggak punya uang, ya orang akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan, untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Bahkan, kalimat saya mungkin agak jelek ya, kalau Bapak Ibu tidak punya uang,
Bapak Ibu akan kesulitan juga untuk melakukan kehendak Allah. Untuk melakukan kehendak Allah perlu biaya, pasti. Kalau nggak perlu biaya, orang sudah bisa jadi akan jauh lebih mudah. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan pun orang perlu biaya. Bagaimana mungkin saya membagikan makanan kalau kepada orang lapar kalau saya sendiri nggak punya makanan? Bagaimana mungkin saya memberikan baju kepada orang yang tidak punya baju, sementara aku nggak punya baju? Bagaimana mungkin aku bisa menolong orang-orang yang putus sekolah, lalu mengikuti program ayo sekolah, ayo kuliah, tapi aku sendiri nggak punya uang? Nggak bisa. Untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, orang perlu biaya. Dan orang harus bekerja. Nah, yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan benar, terima hasilnya, gunakan untuk keperluan hidup. Nah, kemudian ayat 15. Namun karena ada orang banyak yang sedang menanti-nanti, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yang ini tinggalkan dulu ya. Lalu lihat ayat 17. Yang lebih berkuasa daripada aku tadi. Lihat ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang pribadi yang jauh lebih berkuasa daripadaku. Nah, pribadi yang lebih berkuasa daripadaku ini pegang alat penampi. Loh, ini pasti petani yang akan datang sesudah Yohanes. Nah, itu kiasan. Penampi, menampi. Menampi itu ngapain? Memisahkan gandum dari sekam. Kalau di Pulau Jawa ini memisahkan gabah dari patinya. Jadi perhatikan Bapak Ibu pemisahan. Ya, gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, sekam akan dibakar. Bapak Ibu lihat ya, kan sama dengan yang dibilang oleh Maliaki kan. Tuhan akan datang untuk menghakimi, memisahkan, gitu ya. Nah, dalam Injil Lukas ini, Yohanes menunjukkan yang akan datang sesudah Yohanes itu memegang kuasa untuk menghakimi. Memisahkan gandum dari sekam, itu yang dimaksudkan adalah ini, Tuhan yang akan datang untuk menghakimi. Kemudian Bapak Ibu lihat ya, sesudah itu, 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Akan tetapi setelah Herodes, raja wilayah itu ditegur olehnya berkenaan dengan Herodias istrinya, dan karena segala kejahatan yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Jadi tugas Yohanes selesai ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sesudah itu kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan. Silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan terkait Yohanes Pembaptis, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Seto. Kami persilakan. Pas itu saya mau tanya,
Jadi kedatangan Yohanes Pembaptis itu memang dipersiapkan supaya Yesus benar mulus beliau menyampaikan misinya dan sebagainya, dan lebih mulus kemunculan dia, atau bagaimana enak ngomongnya, tampilan Yohanes Pembaptis ini. Padahal mereka ini saudara, Maria dan Elizabeth, mereka berasal dari mereka, seperti udah diatur keturunannya gitu ya. Nah, tugas Yohanes itu untuk memuluskan kedatangan Yesus, atau ada kata lainnya yang enak untuk menjelaskan itu, Pak Seto? Lebih tepatnya Yohanes itu ditugaskan untuk mendahului Yesus demi kepentingan umat. Tuhan kan akan datang untuk menghakimi, gitu kan ya. Ya. Dan kemudian Tuhan itu tidak senang menghukum. Supaya manusia tidak dihukum, Yohanes datang duluan, kerjakan tugas Elia. Apa tugas Elia? Siapkan umat supaya umat bertobat. Nah, kalau umat bertobat, nanti Tuhan datang, senang, bukan takut, bukan sedih. Nah, nanti akan seperti orang yang takut akan Tuhan di kitab Maleakhi tadi. Kamu akan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang tadi. Nah, sebenarnya itu yang dimaksudkan. Kalau dari sisi manusianya begitu, tapi kalau dari sisi yang Bapak sampaikan tadi, ya tugas Yohanes mempersiapkan jalan. Tapi mempersiapkan jalan itu bagaimana? Ia akan ketemu lagi, balik lagi, menyerukan pertobatan, sehingga ketika Tuhan datang, ya banyak yang lebih tepatnya gini, ketika Tuhan datang, dia tidak perlu datang untuk menghukum. Tuhan menghendaki manusia selamat, bukan menghendaki manusia celaka. Begitu, Pak. Oh iya, iya betul. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, yang kita pelajari malam ini kelihatannya biasa saja, tetapi bisa jadi banyak yang belum mendengarnya karena pokoknya Yohanes menyerukan pertobatan gitu, Saudara. Dan Lukas, Bapak Ibu, memberikan penjelasan yang sebenarnya lebih terang ya daripada yang lain. Dan ini nanti berkaitan juga dengan ini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, itu kan menampakkan kemuliaan di Gunung Tabor itu kan ya. Ketika Tuhan menampakkan kemuliaan, yang datang siapa? Musa dan Elia. Itu pertanyaan saya dari kecil, Bapak Ibu. Kenapa Nabi ini yang datang? Jawabannya, ya itu, di kitab Maleakhi tadi. Nah, kemudian nanti, Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam kehidupannya di dunia, itu akan bertindak seperti Musa. Jadi seperti Musa. Ngapain? Ngajar. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyampaikan kehendak Allah, Tuhan menyampaikan hukum Tuhan, hukum Allah, supaya orang hidup benar. Berikutnya lagi, nanti kita akan diskusikan khusus. Tuhan Yesus mencari orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus mengajar mereka bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Begitu, Pak. Jadi peran Yesus dua nantinya ya, sebagai hakim di akhir zaman, tapi ketika hidup di dunia, mengajarkan hukum Allah seperti Musa. Ya, lanjut. Mohon tanya Pak Seto. Ya. Ya, mohon tanya. Untuk baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu dengan air. Kalau Tuhan Yesus kan dengan roh dan dengan api. Nah, kalau baptisan kita pada saat kita pertama kali dibaptis, misalkan dibaptis pada saat kita masih kecil, masih bayi,
Kemudian pada masa kanak-kanak kita dibaptis dengan krisma atau baptisan Roh Kudus ya. Nah, itu apakah sama dengan baptisan oleh Yohanes Pembaptis dan baptisan oleh Roh Kudus dan api oleh Tuhan Yesus? Apakah seperti itu ya, Mas Seto? Baik, kita mulai dengan yang gampang dulu ya. Bapak Ibu ingat ya baptisan Yohanes tadi. Baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Gitu kan? Ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke Injil ke Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2. Lihat ke ayat 38. Kalimatnya serupa, bertobatlah, hendaklah masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Kemudian berikutnya lihat ke ayat 41. Kisah 2:41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini baptisan pertama itu jadi 3.000 itu ya. Langsung satu paroki. Kemudian setelah itu kita pindah, silahkan ke Kisah bab 8. Kisah bab 8. Bapak Ibu cari sida-sida dari Ethiopia itu ya. Ayat 35. Bab 8 ayat 35. Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nasi itu yang memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Jawab Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kalimat yang Bapak Ibu hafal dari Matius bab 28 ayat 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dua hal berkaitan dengan pembaptisan. Baptisan Yohanes itu baptisan tobat. Maksudnya, dengar ucapan Yohanes, kamu bertobat, setelah bertobat, wujudkan pertobatan itu dengan menerima baptis. Dan kalau kamu bertobat, maka Allah akan mengampuni dosamu. Nah, yang di Kisah Para Rasul bab 2 tadi senada dengan baptisan Yohanes. Kamu bertobat, kamu dibaptis, kamu akan menerima pengampunan. Tapi kemudian kita menemukan baptisan di dalam jemaat Kristiani itu artinya kamu percaya kepada Yesus dan kamu mewujudkan kepercayaan itu dengan menerima baptisan. Baptisan itu menunjukkan bahwa kamu percaya kepada Yesus. Efek dari bukan baptisannya ya, tapi dari kepercayaan kepada Yesus, efek dari kepercayaan kepada Yesus itu juga akan membuat orang menerima pengampunan dosa. Mengingatnya begini, Bapak Ibu baptis
Bapak Ibu silahkan mengingat dalam bahasa Indonesia lama. Dalam bahasa Indonesia lama di gereja Katolik, Bapak Ibu lebih mengenal Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi? Mandi. Kalau pembaptis itu tukang membaptis, kalau pemandi berarti Dimandiin. tukang memandikan kan? Iya, dimandikan. Nah, memang begitu. Jadi pekerjaan Yohanes itu memandikan. Baptis itu mandi. Jadi kalau ditanya, Bapak udah baptis belum tadi? Gitu ya. Sama dengan sudah mandi belum? Gitu. Nah, Bapak Ibu begini, tapi bayangkan bukan sehari mandi 3 kali ya, atau 2 kali ya. Bapak Ibu bayangkan seminggu belum mandi. Terus habis itu Bapak Ibu mandi. Nah, itu lebih berasa. Kotoran yang ada di badan itu bisa lepas semua gitu ya. Lalu badan menjadi segar. Orang yang dibaptis setelah bertobat, setelah percaya kepada Yesus mengalami yang seperti itu. Pertobatannya, kepercayaannya kepada Yesus membuat dosa-dosanya dibersihkan dari dirinya. Simbolnya, lambangnya adalah baptis atau mandi. Kemudian yang berikutnya, beri dirimu dibaptis, setelah itu kamu akan menerima Roh Kudus. Orang yang dibaptis akan menerima Roh Kudus. Dan nanti kalau membaca Kisah bab 10, ini kita ketemu kasus yang berbeda. Belum dibaptis sudah terima Roh Kudus. Yang di bab 8 di Samaria sudah dibaptis tapi Roh Kudus belum mereka terima. Sehingga ada yang diutus untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang Samaria. Sedangkan jemaat di rumah Kornelius sudah terima Roh Kudus sebelum baptis dan Petrus membaptis mereka. Orang yang dibaptis terima Roh Kudus. Di dalam gereja Katolik begitu, jangan berpikir pokoknya baptis itu terima air doang. Enggak. Ketika orang dibaptis, orang terima Roh Kudus. Nanti dalam sakramen penguatan terima Roh Kudus lagi. Enggak masalah. Tiap kali Bapak Ibu berdoa sebelum baca Alkitab, minta Roh Kudus juga. Ya, begitu dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Baik, Pak Seto, ini ada satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Ali, sudah raise hand. Malam Pak Seto. Malam, Pak. Mau tanya Pak, tradisi Yahudi sebelum ada Yohanes membaptis itu ada nggak orang Yahudi dibaptis juga? Tradisinya ada nggak? Ada. Jadi begini, tidak langsung tertulis di dalam tidak tertulis di dalam Alkitab ya. Tapi orang Yahudi begini. Kalau kita membaca Alkitab, seolah-olah orang Yahudi itu satu kelompok besar gitu ya. Lalu semuanya sama. Ternyata nggak begitu. Di dalam ini masyarakat keagamaan Yahudi, tadi kita melihat ada orang Saduki, ada orang Farisi. Orang Saduki itu imam-imam. Orang Farisi itu awam tapi fanatiknya luar biasa. Mereka jagoan Taurat, mereka punya pengaruh dalam kehidupan umat. Mereka menjadi rabi, mereka mengajar umat. Lalu ada kelompok yang lain lagi, kelompok pejuang Yahudi yang menggunakan senjata untuk perang lawan Roma. Cita-cita mereka adalah Yahudi merdeka, gitu ya, atau Israel merdeka dari Roma. Itu kelompok ini juga besar dan berulang kali melakukan pemberontakan lawan Roma. Nah, kemudian kelompok yang lain lagi, kelompok yang meninggalkan keramaian, lalu pergi menyepi di padang gurun. Nah, kelompok ini disebut kelompok Eseni. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tanah Suci, kemudian diajak pergi ke Qumran, di situ ada reruntuhan seperti biara di zaman kuno. Jadi orang-orang ini pergi ke padang gurun, menyepi, hidup seperti ini, biarawati Katolik itu. Nah, mereka tekun
ya, mempelajari kitab suci. Mereka bahkan menyalin kitab suci, punya banyak koleksi tulisan. Nah, dalam kelompok ini Bapak Ibu, itu ada apa nyebutnya ya, ritus pembersihan diri sebelum masuk dalam kelompok. Jadi kalau orang mau masuk dalam komunitas SNI di Qumran itu ada ritus pembersihan, pembasuhan, mandi itu tadi. Simbol bahwa ya mereka meninggalkan dosa-dosa kesalahan mereka dan mereka masuk dalam komunitas yang baru ini. Kebiasaan membaptis ada di dalam kelompok ini. Nah, kalau orang Yahudi yang lain, urusannya memang bukan dengan membasuh diri sebelum memasuki kelompok. Tapi kalau mau masuk sinagoga, itu membasuh diri dulu. Ketika Paulus datang ke Filipi, dia nyari orang Yahudi kan. Kemudian cara mencarinya bagaimana? Cari yang ada airnya. Tempat yang ada airnya, dekat situlah sinagoga. Gitu. Orang Yahudi akan mendirikan tempat ibadah di dekat tempat yang ada airnya. Karena kalau mau masuk ke ruang suci mereka harus membasuh diri. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mas Seto mau tanya, kalau sunat itu termasuk bukan baptis ya, tapi sebagai tanda atau tradisi ya, supaya jadi kelompok mereka gitu. Nanti silahkan periksa di kitab Kejadian bab 17. 17 ya. Sunat itu tanda bahwa anak yang disunat itu masuk dalam persekutuan umat Allah. Dan kemudian karena masuk dalam persekutuan umat Allah, mereka akan ikut menikmati hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nanti kalau membaca kitab Yosua, Bapak Ibu akan menemukan, ini mau perang kok malah sunatan massal. Disebut lagi sunatan kedua. Ini mau perang malah sunatan, enggak masuk akal. Tapi urusannya bukan itu. Mereka mau masuk ke tanah terjanji, hanya yang termasuk dalam umat Allah yang boleh masuk. Tanda kalau orang masuk dalam komunitas, dalam persekutuan umat Allah, itu adalah sunat. Maka mereka semua yang belum disunat harus disunat dulu. Ya, begitu, Pak. Dan itu turun dari Musa atau dari siapa? Abraham. Abraham. Oh, Abraham. Yang Kejadian bab 17. Oh ya, ya. Kejadian kan belum ada Musa. Iya, betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Ya, satu lagi Pak Ferry yang ini ada yang di Pak Indra di kolom chat menulis katanya apakah benar di Israel masih menantikan Mesias? Oh, iya. Bapak Ibu pergi ke Israel saja ya. Kemudian nanti lihat, cari ini gerbang tembok keliling Yerusalem. Kemudian cari gerbang di tembok Yerusalem, tapi gerbangnya itu ditutup batu seperti tembok biasa. Kemudian di depannya itu kuburan, dan itu kuburan paling mahal di dunia ya. Nah, nanti ketika Mesias datang, gerbang yang ditutup itu akan dibuka, dan kemudian orang yang mati akan dibangkitkan dan masuk dalam Yerusalem yang akan datang. Nah, kemudian ya yang paling dekat dengan gerbang ya yang masuk duluan. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, para pengikut Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Ini yang seringkali kita perlu klarifikasi. Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus itu semuanya orang Yahudi ya.
itu jangan pernah dilupakan. Bahkan Yesus pun ya jelas orang Yahudi. Tapi jangan sampai memisahkan seolah-olah murid-murid Yesus itu bukan orang Yahudi. Nah, dalam perjalanan waktu Bapak Ibu, berulang kali muncul orang yang diyakini sebagai Mesias. Yesus itu bukan satu-satunya orang yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai Mesias. Ada orang-orang lain ya yang dipandang, yang dianggap bahwa mereka juga Mesias itu. Nah, kemudian bahkan sampai setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini kurang lebih tahun 130-an, orang Yahudi mengobarkan perang besar melawan Roma di bawah pimpinan seorang yang bernama Simon Bar Kokhba atau Simon Bar Kosiba, dan orang ini diyakini sebagai Mesias. Tapi kemudian begini cirinya yang ditunjukkan kalau orang yang dianggap sebagai Mesias itu mati, pengikutnya bagaimana? Umumnya pengikutnya pada bubar. Jadi ada Mesias-Mesias sebelum Tuhan Yesus lahir, ya, diyakini dia Mesias, tapi kemudian orang yang diyakini sebagai Mesias itu mati, lalu pengikutnya bubar. Nah, ini Mesiasnya nggak sungguhan. Sudah berulang kali Bapak Ibu, orang Yahudi memandang si A, si B itu adalah Mesias. Kemudian juga tidak bisa dikatakan bahwa semua orang Yahudi itu pemahamannya sama tentang Mesias ya. Karena yang memandang orang ini atau orang itu adalah Mesias itu hanya kelompok orang yang mempercayai dia sebagai Mesias, bukan seluruh orang Yahudi. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu orang Yahudi menantikan datangnya Mesias, nah ya itu biasa saja karena dari dulu sudah begitu. Bapak Ibu tolong buka dulu ya Kisah Para Rasul bab 5. Kisah bab 5. Lihat ayat 34, dari ayat 34. Namun seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati dihormati seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya sebagai orang yang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Namun ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu sensus penduduk, muncullah Yudas, orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas. Dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah. Lihat ada orang bernama Teudas, ada bernama Yudas. Orang-orang ini, dua orang ini memimpin pemberontakan dan mereka dipandang sebagai Mesias. Mereka mati, pengikutnya bubar.
Yesus dianggap sebagai Mesias. Yesus mati, pengikutnya nggak bubar. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian kalau sekarang itu tadi orang Yahudi sekarang sampai menunggu, iya, tapi gambaran mereka tentang Mesias dari waktu ke waktu ada perbedaan. Ya, sementara begitu dulu, Pak. Kita harus lanjut. Mesias. Silakan Pak Seto, jika ingin dilanjutkan. Baik. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini, masih bab 3. Tolong Bapak Ibu lihat ke ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara tentang Tritunggal di sini ya. Nanti kalau saya sampaikan itu di sini, akan ada macam-macam hal yang, iya, saya kira akan justru membuat orang bingung. Tapi perhatikan, ini anak Allah ya. Engkaulah anakku yang bicara dari langit, dan itu adalah Allah. Jadi Yesus dinyatakan di situ sebagai anak Allah. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu sekarang begini. Bentar. Silahkan ke lompat Bapak Ibu ke ini. Pengadilan Yesus. Pengadilan Yesus, Bapak Ibu ke bab 22 ayat 70. Ini agak rumit sedikit, tapi nanti semoga menjadi lebih terang tuh. Lukas bab 22. Lihat, kita mulai dari ayat 66 ya. Lukas 22 ayat 66. Setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, Bapak Ibu perhatikan pertanyaannya. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Perhatikan Mesias. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Kalau aku mengatakan, aku adalah Mesias, kamu nggak akan percaya. Bapak Ibu, Yesus menyatakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Mesias ya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah dia. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Perhatikan ada Mesias, ada anak Allah. Berikutnya, Bapak Ibu silakan ke bab 9. Lukas bab 9.
Lukas bab 9, lihat di ayat 20. Sudah ketemu? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam dua teks ini tadi Bapak Ibu, orang lain itu kalau menyebut Yesus, Yesus adalah Mesias. Tapi kalau Yesus menyebut dirinya sendiri, anak manusia. Orang lain menyebut Yesus Mesias. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Nah, kata Mesias, Bapak Ibu, seringkali dikaitkan dengan anak Allah. Loh, kok bisa? Bapak Ibu, dasarnya adalah kitab Mazmur. Silahkan Bapak Ibu membuka Mazmur 2. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan tertawa belum? Nggak pernah. Mazmur 2. Kita lihat mulai dari ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya yang menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Raja yang dilantik Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah Mesias. Ya. Raja yang diurapi Tuhan, raja yang dilantik oleh Tuhan, itu adalah Mesias. Kemudian ayat 6, ayat 7. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ini yang ngomong Mesias, yang ngomong raja yang diurapi. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Maksudnya, Bapak Ibu, Mesias, Raja Penyelamat Israel, itu digelari anak Allah. Sekali lagi, saya belum bicara dan tidak berbicara tentang Tritunggal di sini ya. Karena kalau kita pasang Tritunggal langsung di sini, saya menjamin ada banyak kebingungan yang akan muncul nanti. Nah, yang saya maksudkan hanya begini, Bapak Ibu, dalam diri Yesus itu melekat dua gelar, Mesias dan anak manusia. Ya. Kemudian gelar Mesias ini seringkali dikaitkan dengan gelar anak Allah. Begitu yang saya maksudkan. Tapi sekali lagi kalau bicara ya saya harus tunjukkan dasar. Kemudian sekarang kita kembali ke Injil Lukas dulu bab 3. Tentang Mesias kita akan bicara panjang lebar pada waktunya. Karena itu tema yang sangat penting kalau kita membaca Injil. Kembali ke Injil Lukas bab 3. Jadi kalau setelah baptis Yesus dinyatakan bahwa dia adalah anak Allah, ini kaitannya dengan peran Yesus nanti sebagai Mesias atau Raja Penyelamat. Ya,
Sekali lagi nanti kita masih akan diskusikan itu. Sekarang kita ke bab 4. Kita ke bab 4. Dan Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Pencobaan ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, pencobaan yang diceritakan di dalam Injil Lukas itu beda urutan dengan yang diceritakan oleh Matius. Sekarang, lihat bab 4, ya, ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu tolong perhatikan, bukan ubahlah batu jadi roti ya, tapi suruh, perintahkan batu supaya jadi roti. Kemudian yang kedua, lihat ke ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, ini disampaikan oleh iblis setelah iblis, memperlihatkan semua kerajaan dunia. Jadi, pencobaan yang kedua dalam Injil Lukas itu berbicara tentang kuasa atas kerajaan dunia. Baru kemudian yang ketiga, ayat 9. Yesus ditempatkan di pinggiran atap hubungan bait Allah itu. Kemudian iblis bicara, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Urutannya tertukar dengan Matius, tapi di Injil Lukas pencobaannya berakhir di Yerusalem. Kemudian berikutnya Bapak Ibu lihat ke ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Saat yang baik menurut siapa? Dan baik untuk apa? Baik menurut iblis, baik untuk mencobai Yesus. Dan itu dilakukan setelah ini. Dia gagal mencobai Yesus. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu ada yang ini pernah ketemu sama iblis? Kita belajar dulu tentang iblis ya. Kita belajar dulu tentang iblis. Silahkan. Nanti kalau belajar begini nggak akan didatangi. Nanti malam nggak akan didatangi sama iblis. Aman. Pilih gini dulu. Iblis dengan setan itu sama atau beda? Beda. Itu yang harus diingat. Sekarang lihat dulu ya untuk memperhatikan perbedaannya. Lukas 11:18. Lukas 11 ayat 18. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Lukas 11:18. Jika iblis itu juga terpecah melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul.
Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Kalau kita membaca ayat-ayat ini, iblis itu nama lainnya adalah Beelzebul. Kemudian Bapak Ibu, ya kayaknya lebih kenal Lucifer daripada Beelzebul. Tapi kalau Bapak Ibu mencari Lucifer di Alkitab, Bapak Ibu tidak akan menemukan. Karena nama itu, ya bukan dari Alkitab bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia, tapi yang berbahasa Latin. Dan ngambilnya dari Yesaya, saya tidak akan mendiskusikannya. Nah sekarang begini, supaya lebih terang ya, Bapak Ibu, ini silahkan ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu, bab 12. Wahyu bab 12, mulai dari ayat 7. Sudah ketemu? Kemudian timbullah peperangan di surga. Lihat, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang bersama malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama dia. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan. Ini di surga ya, malaikat. Lalu ada dua panglima. Yang satu bernama Mikael, yang satunya bernama Iblis. Mikael punya pasukan, Iblis juga punya pasukan. Mereka perang. Iblis dan malaikatnya kalah, maka dilemparkan ke bumi. Nanti kalau mau baca ini perumpamaan tentang domba dan kambing, nah untuk mereka iblis dan malaikatnya sudah disediakan api yang kekal. Nah sekarang iblis dan malaikatnya yang kemudian turun ke dunia, dicampakkan ke dunia, dan kemudian akan dicampakkan ke dalam api yang kekal, itulah Bapak Ibu yang kita sebut iblis dan setan-setan. Setan itu anak buahnya, iblis itu panglimanya. Begitu membacanya. Nah, yang bertemu dengan Yesus, yang menghadapi Yesus, ini bukan setan. Iblis. Ya. Jadi yang dicobai oleh, yang mencobai Yesus, itu iblis. Kayaknya kalau kita harus menghadapi iblis, agak repot ini. Karena apa? Iya, ini levelnya menghadapi Yesus gitu loh. Baik, kembali dulu ke Injil Lukas, bab 4. Balik lagi ke Lukas bab 4. Kita sudah melihat iblis itu siapa. Dan kemudian mencoba itu ngapain. Mengingatnya begini saja. Kata mencobai dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti menguji, bisa berarti menggoda. Ya. Kalau di terjemahan yang lama ini Abraham itu dicobai oleh Allah. Itu bukan Allah bersikap negatif terhadap Abraham ya. Tapi Allah menguji Abraham. Tapi ketika iblis iblis mencobai Yesus, maka yang dimaksudkan bukan menguji, tapi menggoda. Menggoda itu ngapain? Tuhan Yesus datang ke dunia punya tujuan. Iblis menggoda Yesus untuk menjauhkan Yesus dari tujuan kedatangannya itu.
Sekarang yang paling gampang untuk diperhatikan ya, Yesus melihat kerajaan-kerajaan dunia. Ya. Kemudian ada orang-orang di zaman ketika Yesus hidup yang ingin menjadikan Yesus raja. Orang-orang senang kalau Yesus jadi raja. Ada orang lapar, nggak usah khawatir, siapin aja. Mau pengen apa? Semua orang makan burger, siapin burger. Tapi kalau cuma pengen makan ikan, siapin ikan aja. Nanti digandakan oleh Yesus. Ada orang sakit, nggak masalah, disembuhkan. Ada orang mati, dihidupkan. Orang senang dan membayangkan Yesus jadi raja. Raja dunia. Bapak Ibu juga bisa mengingat ini Yakobus dan Yohanes. Izinkan kami duduk dalam kemuliaan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ini godaan untuk Yesus. Kalau Yesus menerima keinginan orang banyak untuk menjadi raja, maka tugas yang harusnya dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja Mesias penyelamat tidak akan terlaksana. Sekarang begini supaya lebih jelas. Kalau Bapak Ibu mendengar kata raja, sebutkan kata-kata lain yang berkaitan dengan raja, yang berdekatan dengan raja. Kalau mendengar kata raja, langsung ingat apa atau siapa? Kaisar. Mahkota. Raja itu ada mahkota, ada permaisuri, terus Kerajaan. Kekuasaan. Kuasa. ya, Nama. Pasukan. Tentara. Senjata. Iya. Apa? Dan semua yang Bapak Ibu sebutkan itu tadi benar untuk raja-raja dunia. Tapi untuk Yesus, Raja Mesias, semuanya nggak kepake. Yang disebut raja itu tugasnya adalah menggembalakan umat, satu. Yang kedua, menyelamatkan umat. Yesus sebagai Raja Mesias itu punya tugas menjadi penyelamat manusia dari dosa dan kematian. Kalau Yesus bertindak sebagai raja, seperti yang dipikirkan orang banyak, maka tugas sebagai penyelamat itu tidak akan bisa terlaksana. Itu godaannya. Kemudian, sekarang begini, yang berikutnya kalau bicara tentang ini, menyuruh supaya batu jadi roti. Sekarang begini, Yesus itu kan punya kuasa. Ya. Kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu silahkan mengingat, apakah Bapak Ibu pernah menemukan Yesus menggunakan kuasanya untuk dirinya sendiri? Jadi waktu itu Yesus sakit demam gitu ya. Lalu habis itu karena Yesus demam dan sakit, menderita, tidur saja berbaring, lalu Yesus memegang tangannya sendiri, lalu demamnya itu pergi. Ada cerita kayak gitu? Nggak ada. Saya mengucapkan kalimat-kalimat ini baru malam hari ini. Sebelumnya saya nggak pernah mengucapkan kalimat kayak gitu. Yesus lapar. Yesus lapar. Yesus karena Yesus lapar, kan harusnya nggak usah itu loh nyari-nyari buah di pohon, padahal memang bukan waktunya. Di situ kan banyak batu, suruh aja batu supaya jadi roti, itu makan. Yesus tidak menggunakan kuasa untuk dirinya sendiri. Yesus pernah jengkel dengan orang-orang Yahudi yang nggak percaya kepadanya. Yesus tidak menggunakan kuasanya itu untuk membuat orang Yahudi percaya. Minta tanda dari surga, Yesus bisa kasih? Bisa, tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena itu, dari
dari pemahaman ini hanya untuk dirinya sendiri. Jengkel karena orang-orang pada nggak percaya. Yesus tidak menggunakan kuasa untuk dirinya sendiri. Ini godaan? Iya, ini godaan. Yang disebut sebagai godaan itu adalah hal-hal yang menarik atau mendorong orang untuk meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu godaan. Meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, ya, berulang kali saya bertemu dengan begini, saya tidak bicara tentang hal yang menyinggung siapapun, enggak, ini hal yang umum saja. Kalau berbicara tentang godaan anak-anak muda itu ya, yang sudah cukup dewasa. Meninggalkan Tuhan demi cinta, gitu ya. Terlalu besar ngomongnya. Meninggalkan Tuhan demi orang yang diyakini menyayangi dia. Seolah-olah nggak ada yang lain. Itu godaan. Godaannya apa? Banyak kita ketemu orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena ya senang dengan orang ini atau senang dengan orang itu. Itu godaan. Yang tergoda benar-benar akan meninggalkan Tuhan. Yang tergoda benar-benar akan mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus punya tugas untuk menjalankan karya penyelamatan manusia. Kalau sampai ya Yesus digoda oleh iblis dan mengikuti kemauan iblis, maka tugasnya sebagai penyelamat sekaligus sebagai hakim tadi ya, nggak akan bisa dilakukan. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan jawaban-jawaban Yesus. Ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. 12. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawaban-jawaban yang diucapkan oleh Yesus kepada iblis, ini lihat, menempatkan Allah Bapa sebagai pribadi yang harus disembah, diabdi, dihormati, dituruti kehendaknya. Bukan iblis. Kemudian, Bapak Ibu sekarang lihat ya, ayat 13. Iblis meninggalkan Yesus sampai tiba saat yang baik. Baik untuk mencobai, baik untuk menjatuhkan Yesus. Dan saat yang baik itu, menurut iblis ya, kita bisa temukan di bab 22 ayat 3. 22 ayat 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Iblis masuk ke dalam diri Yudas. Yudas menyerahkan Yesus kepada para pemuka Yahudi. Oh, ini baiknya di mana menurut iblis? Ingat, yang jadi tujuan iblis adalah menggagalkan rencana Yesus, menjauhkan Yesus dari kehendak Bapa. Nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana ya menurut pemahaman saya iblis akan ini tertipu, bukan tertipu, tidak bisa mengerti apa yang dimaui oleh Yesus. Kalau begini, selama hidup Yesus kan mengajar, Yesus mengampuni, itu kan ya. Kemudian itu membuat banyak orang menjadi benar, banyak orang menjadi baik.
Nyatanya kan begitu. Yesus mengajar, Yesus mengampuni orang berdosa, dan banyak orang jadi benar, jadi baik. Kalau dibiarkan terus, nah nanti makin banyak orang yang akan hidupnya jadi baik, dan iblis tidak senang dengan itu. Kalau kemudian iblis masuk ke dalam diri Yudas, Yudas menyerahkan Yesus kepada pemuka Yahudi, Bapak Ibu bisa membayangkan nggak yang dipikirkan iblis apa? Ini nggak usah khawatir, saya nggak akan nuduh Bapak Ibu iblis, temannya iblis, karena tahu yang dipikirkan iblis, enggak. Kalau ini tujuan Yudas, itu kan menyerahkan Yesus, supaya Yesus dihukum mati kan. Dan itu juga tujuan iblis. Kalau Yesus mati, Yesus bisa ngajar apa enggak? Enggak bisa. Bisa mengampuni orang? Enggak bisa lagi. Apakah iblis tahu kalau Yesus mati di kayu salib itu menyelamatkan manusia? Kalau iblis tahu, masa dia akan lakukan? Kalau iblis tahu kematian Yesus itu menyelamatkan manusia, masa iblis malah nolong Yesus? Enggak mungkin dong. Yang dimaui oleh iblis adalah Yesus berhenti. Nggak usah ngajar lagi, nggak usah mengampuni lagi, nggak usah mukjizat lagi, nggak usah buat orang percaya kepadanya. Stop. Caranya bunuh. Tapi yang kemudian terjadi justru kematian Yesus membawa keselamatan untuk manusia. Bapak Ibu, di situ iblis tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kalau kita memahami yang seperti ini, Bapak Ibu nggak akan berpikir, terima kasih ya Yudas sudah mengkhianati Yesus. Karena Yudas sudah mengkhianati Yesus, maka terjadi penebusan dan kami selamat. Kurang. Terima kasih iblis ya, karena engkau sudah memasuki Yudas. Nggak akan mengatakan begitu. Iblis tidak memahami apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Nah, sepanjang Yesus hidup di dunia, Bapak Ibu, Yesus menghadapi bagaimana iblis menggoda dia, menjauhkan dia dari Allah, dari Bapa, menjauhkan dia dari kehendak Bapa. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, Bapak Ibu pernah nggak ngobrol sama iblis atau dengan setan gitu? Kalau dengan setan kan sering, kalau dengan setan? Sekarang begini, nggak tahu atau nggak pernah mengalami ngobrol sama setan, anak buahnya iblis? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan itu yang terjadi, dan kita harus belajar tentang hal itu. Caranya bagaimana? Sekarang Bapak Ibu silakan mengingat sendiri ya. Bapak Ibu punya rasa jengkel, punya rasa benci, punya rasa curiga, cemburu, iri hati, dan seterusnya. Ketika Bapak Punya. Pernah. pernah ya. Pernah lah, Pak. Ya, kemudian yang tolong diingat, ketika Bapak Ibu misalnya sedang cemburu, curiga gitu ya, tolong ingat-ingat yang muncul di pikiran. Pikiran akan memikirkan hal yang negatif atau yang positif? Negatif. Negatif. Misalnya ketika saya sedang iri hati kepada seseorang, di pikiran akan muncul curiga. Dia begini karena begini, dia bisa begini karena begini, dan seterusnya. Bapak Ibu, gagasan, ide yang seperti itu datangnya dari mana? Heran. Nah, silahkan membayangkan setan ada di sekitar, ngobrol, memberi ide, tapi dia nggak kelihatan. Sehingga yang ada seolah-olah adalah saya berpikir sendiri. Seolah-olah saya berpikir sendiri, seolah-olah pikiran saya seburuk itu. Tapi yang bisa terjadi ketika kita menghadapi, ya, ketika dalam hati kita gitu ya muncul iri hati, waspada itu.
Iblis senang sekali. Kenapa? Ini gampang sekali diajak ngobrol, gampang sekali diajak mikir. Mikir apa? Mikir yang negatif. Jangan kaget juga ketika kita dikuasai rasa iri, itu setan-setan akan menunjukkan hal apa saja yang membuat kita bisa iri hati. Dan kalau ini pembicaraan dengan setan itu diteruskan, benar-benar Bapak Ibu, pikiran dikuasai loh ya. Nggak akan ada yang muncul, nggak ada yang positif yang akan muncul. Kemudian bagaimana menghadapinya? Ini yang saya sampaikan ini tadi Bapak Ibu, menyadari ya, nomor satu menyadari bahwa ketika diri kita dalam keadaan iri, marah, dengki, dendam gitu ya, itu waspada. Di situ setan bisa datang dan kemudian menunjukkan banyak hal yang menolong kita untuk lebih berdosa. Itu tergoda dan kalau orang tergoda dia akan jatuh ke dalam dosa. Itu yang dimaui oleh setan. Dosa itu keputusan saya ya. Jadi pikiran saya dipengaruhi, diberi ide oleh setan-setan gitu ya. Tapi yang mengambil keputusan untuk memfitnah, yang mengambil keputusan untuk membunuh, itu saya. Karena saya yang mengambil keputusan, saya juga yang harus bertanggung jawab. Yang disebut orang berdosa, ya saya, karena saya melakukan dosa. Bapak Ibu, misalnya ada orang yang diprovokasi, atau ada orang yang ya memanas-manasi orang untuk membunuh gitu ya. Yang akan dihukum siapa? Ya yang membunuh. Yang dilakukan setan itu memberi hati, membesarkan hati, mendorong, menunjukkan apa yang harus yang akan tampak menyenangkan, tampak menggembirakan dan seterusnya. Yang ambil keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, itu saya. Bapak Ibu perhatikan yang dilakukan Yesus ketika menghadapi ini godaan iblis ya. Kembali kepada Bapa. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kalau tidak, Bapak Ibu, begini mengingatnya saja. Pertanyaan ini ya Lukas kasar. Selama ini Bapak Ibu mau bersedia disuruh-suruh oleh siapa saja. Saya pakai kata yang kasar ya, jelek. Tapi Bapak Ibu ingat-ingat. Dan saya nggak ngomong baik atau buruk. Selama ini Bapak Ibu mau disuruh oleh siapa saja. Orang tua. Satu, jelas orang tua. Terus, Teman, teman, saudara, saudara. Tapi masih perlu kualifikasi kan ya. Istri. Saudara yang punya niat jahat, teman yang berniat buruk. Bapak Ibu akan ikuti? Enggak akan. Istri, baik atau buruk diikuti kalau itu ya. Tetap kita akan memperhatikan orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang saya kasih, itu yang akan saya dengarkan ucapannya, yang akan saya turuti kemauannya, yang kalau dia berbicara saya akan ikuti. Begitu kan? Iya. Sekarang Bapak Ibu, ada pribadi nggak kelihatan, dekat sama saya, suka menunjukkan dan nyuruh yang jelek-jelek. Saya akan ikuti apa enggak? Dan itulah setan. Kemudian gini, menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Menjauhkan manusia dari melakukan kehendak Allah. Gini, saya sebut, tapi ini halus sekali ya, halus sekali. Bapak Ibu pernah nggak ngalami rasanya buru-buru berdoa? Berdoa cepat-cepat? Pernah. Pernah? Nah, sekarang tolong ingat-ingat, yang membuat Bapak Ibu cepat-cepat berdoa apa? Karena mau ngapain? Mau nonton. Ada merjai. Tonton, jelas kan? Nonton. Terus apa lagi? Mau ke toilet.
Kadang-kadang cuma ada bunyi handphone, Ya, percaya. Pernah. ya kan? Hmm. Kok sederhana sekali, sepele sekali kan? Mau kayaknya di TikTok ada yang baru ini, kayaknya di IG ini ada yang belum saya lihat ini tadi. Orang bisa menjadi terburu-buru dalam berdoa hanya karena hal yang seperti itu. Ini godaan atau bukan? Iya Ya. Pak, gimana ya Pak cara menanggulanginya? Nah, kalau bicara tentang berdoa, Bapak Ibu, begini, saya juga tidak selalu berhasil ya, tapi teknik ini bisa menolong. Menentukan waktu untuk berdoa, begini, saya mau berdoa 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Tentukan dulu. Lalu habis itu singkirkan semua yang bisa mengganggu. Dan ingat, saya bisa melakukan begitu banyak hal selama 24 jam. Saya cuma mau berdoa 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Dan kalau kita menyadari itu, ya kerelaan untuk bersama dengan Tuhan selama setengah jam, itu Bapak Ibu yang akan membantu kita. Yang lain akan bisa dipinggirkan dulu. Kapan memilih waktunya? Terserah. Bisa mengikuti doa yang tradisional, itu gampang. Pagi, siang, sore, Angelus. Sederhana kan? Tapi itu kan berdoa. Lalu doa khusus, saya mau rosario gitu ya. Rosarionya mau jam berapa? Oke, jam Angelus, sore, sampai jam 6:30, saya mau rosario. Singkirkan semua yang lain. Dan arahkan hati untuk ini, rosario saja. Itu teknik, itu cara yang sederhana untuk mengatasi godaan itu. Nah, kita menggunakan, Bapak Ibu, pikiran kita untuk menghadapi godaan itu juga. Nah, waktu Yesus menghadapi godaan tadi, memori tentang firman Allah itu yang diucapkan oleh Yesus. Nah, begitu kalau kita menghadapi godaan. Sekali, 2 kali, 3 kali kita berhasil menghadapi godaan, nah, berikutnya akan lebih lancar lagi menghadapinya. Ya, begitu dulu Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam hari ini. Untuk pertemuan kasih, yang Pak. berikut, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu cari dan baca perikop-perikop dalam Injil Lukas yang bercerita tentang Yesus membuat mukjizat. Ya, Yesus yang buat mukjizat di Injil Lukas. Baik, begitu dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah mengutus putramu untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Bapa, kami telah memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus putramu yang akan bertindak sebagai hakim yang akan datang. Bapa, tolonglah kami agar kami dapat mengikuti Yesus putramu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan gembira. Bantulah kami agar ketika menghadapi godaan yang menjauhkan kami darimu, kami bertahan, kami tetap setia kepada dan selalu mengutamakan apa yang Kau kehendaki. Tolonglah kami Tuhan, agar sepanjang hidup kami dapat menghadapi godaan-godaan yang datang silih berganti, yang dapat menjauhkan kami daripada. Kami telah menyadari bahwa Engkau telah mengutus putramu untuk menyelamatkan kami, supaya pada akhirnya kami tinggal bersama denganmu dalam kemuliaan yang abadi. Bapa, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami senantiasa, sehingga pada akhirnya ketika putramu datang, kami tidak mengalami ketakutan, kami tidak khawatir, karena seumur hidup kami telah menunjukkan
bahwa kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang telah mengalami kesulitan dan telah menjauh dari-Mu. Bapa, bukalah hati mereka, agar mereka memandang kemuliaan-Mu dan mereka kembali kepadamu, supaya mengikuti apa yang Kau kehendaki dan menerima keselamatan yang Kau karuniakan. Bantulah juga, Bapa, saudara-saudara kami yang mengalami luka-luka di dalam batinnya, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah luka-luka yang ada di dalam batinnya, agar mereka pun bisa mengalami kegembiraan, dan dengan kegembiraan itu melakukan apa yang Kau kehendaki. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-doa-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang melaksanakan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Terima Seto. kasih Pak Seto.